Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suasana work from home kali ini, dengan suasana yang tidak menentu, para pengusaha UKM, pebisnis, pelaku pendidikan sekarang sedang menghadapi banyak masalah, terutama pada wabah COVID-19. Sekolah-sekolah libur, bisnis-bisnis banyak yang tutup, PHK di mana-mana, yang mengakibatkan kegelisahan, keresahan, terutama untuk pengusaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan masukan, input, mungkin ide buat para pebisnis, pengusaha, pelaku pendidikan, bagaimana kita bisa merencanakan supaya bisnis kita bisa berjalan, survive, bertahan, dan terus bertumbuh. Paling tidak untuk bertahan di masa turbulensi atau ketidakpastian seperti ini. Ada 3 strategi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana supaya produk kita ini tetap bisa bertahan. Ya, ada 3 strategi. Strategi pertama adalah strategi existing. Bagaimana kita bisa menjaga eksistensi bisnis yang sudah ada, yang berbisnis sembako atau juga kebutuhan umum, tetap bisa bertahan dengan menjaga klien. Yang jual barang, yang jual online, dia bisa bertahan dengan existing klien. Begitu juga pendidikan, begitu juga jasa, dia tetap, kliennya tetap bisa bertahan. Ini strategi existing. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin, tidak mengecewakan klien, dan memberikan the best services dengan keadaan yang seperti ini. Salah satunya adalah menggunakan media-media dan menggunakan teknologi sehingga pelayanan tetap bisa berjalan dan omset tetap bisa bertahan, dan karyawan, fixed cost dalam usaha bisa terbayarkan dengan baik. Ini strategi existing, sehingga apa? Pendapatan tidak turun. Kalaupun turun gitu, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan strategi kedua. Strategi kedua adalah shifting, yaitu menambahkan pelayanan tambahan, atau juga melakukan sebuah ide bisnis yang masih dalam rumpun bisnis utama. Itu adalah shifting. Salah satunya adalah dengan keadaan seperti ini adalah melakukan shifting core bisnis ditambahkan dengan teknologi, dengan digital. Ini juga jadi bagian penting. Misalnya pendidikan bagaimana dikombinasikan dengan teknologi, dengan aplikasi. Kemudian orang yang jual barang dan jasa sudah ada sistem delivery, ya. Kemudian ditambah dengan pelayanan A, pelayanan B, sehingga dia bisa melakukan shifting. Yang tadinya hanya melakukan pelayanan langsung, bisa memberikan pelayanan secara tidak langsung. Dan muncul produk-produk baru yang terkait dengan terbatasnya ruang gerak manusia. Dan sekali lagi, shifting ini bisa jadi solusi, sehingga ada inovasi baru yang disebut dengan value proposisi yang baru dalam usaha tersebut. Yang ketiga, ini adalah pilihan terakhir, dan ini banyak dilakukan ketika existing dia kurang berhasil, melakukan shifting dia juga gagal. Banyak juga perusahaan-perusahaan melakukan strategi ketiga yang disebut dengan pivot. Pivot itu dalam bermain basket, dia memutar dengan mengalihkan produknya dengan produk yang lain, mengganti produknya yang tadinya mungkin sangat bertolak belakang dengan produk sebelumnya, ya. Bisa juga similar tapi berbeda barang. Contoh, salah satu klien teman kami, dulunya dia memproduksi pakaian renang, sudah diproduksi banyak. Kemudian apa solusinya?
ketika terjadi wabah COVID, ternyata orang yang beli pakaian renang muslimah ini sedikit karena tidak ada orang yang mau berenang dalam wabah seperti ini. Maka salah satu strateginya adalah dia menjual murah, ya, semurah-murahnya, kalau perlu break even point saja modal, kemudian mendapat uang cash. Nah, dana ini diputar, dia ganti dari produksi pakaian renang menjadi produksi masker dan membuat apotik, karena memang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, ini adalah strategi, salah satu strategi, banyak lagi. Ada orang membuka lembaga institusi pendidikan, jadi bisa juga berubah menjadi pembelajaran online atau juga menjual sesuatu yang berbeda. Bisa ada pendidikan berpindah ke konveksi, dia pivot ke sana karena memang kebutuhan tentang konveksi lebih dibutuhkan, ya. Atau dengan cara-cara lain. Bahkan banyak produk-produk yang tadinya menggunakan menjual kopi, dia lebih pivot menjual sembako. Ya, dia menjual beras murah dengan gula dengan sistem delivery online, sehingga cash flow tetap berjalan. Karena hakikat sebuah bisnis adalah bagaimana cash flow terus berjalan, ya, mulai dari pengeluaran, ya, masuk ke supplies gitu, ya, barang goods, kemudian terjadi penjualan, kemudian terjadi penjualan, maka dikeluarkan fixed cost untuk mengeluarkan biaya-biaya dan baru terjadi profit gitu. Nah, tatanan profit mungkin tidak menjadi pilihan untuk saat ini, bagaimana bisa survive dari turbulensi yang ada. Mudah-mudahan 3 strategi ini, ya, apakah existing, apakah shifting, ataukah pivot, ini bisa digunakan untuk kita bertahan pada wabah seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dengan segera dan kita bisa berjalan normal. Tapi pun kalaupun kita harus bertahan, kita bisa menggunakan berbagai strategi. Salah satunya adalah 3 strategi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.